Pada kesempatan ini, saya dan Pak Pitono akan menelusuri jejak jalan setapak jembatan Satu Duit. Itu di mana lokasinya? Tentunya ini adalah di Rawabunga, Jatinegara. Ini terus jalan akan ke arah jembatan Kalibaru dekat kelurahan. Kalau ke kanan kampung Ulu Kober, sedangkan ke kiri ke jalan Cenghai. Ya ini Kalibaru yang alirnya terus sampai ke Sunter ya. Dan ini saya beri tanda titik nomor 2. Nah, nomor 1 tadi itu yang saya tunjuk, dan sekarang ke nomor 2-nya jembatan. Dari titik nomor 2, dari jembatan, itu saya berjalan ke arah utara ya. Nah, itu di depan yang motor ke kanan itu jalan Cenghai. Ya, itu ke kanan ya. Ini dalam peta ditulis titik-titik ini. Nah, titik-titik itu tandanya adalah jalan setapak. Nah, ini saya sedang meniti jalan setapak, dan saya membayangkan dulunya mungkin jalan ini 1,5 meter atau 2 meter tidak beraspal, hanya pengerasan tanah saja, karena ini akan dilalui oleh orang atau delman ya. Dan saya juga membayangkan pada perkembangan kemudian sebelah kanan ini adalah kuburan. Kalau dalam peta adalah kuburan Belanda. Ini jalan berbelok ke kiri ya. Ini ternyata dulu jalannya tidak ke kanan, tapi nah ke situ dia. Nah, ini fotonya nih. Itu tanda titik-titik itu berarti jalan setapak ya. Ya, di situ. Terus kami akan telusuri ke arah utara. Dari titik nomor 4 ke nomor 5 ya. Saya juga merasa jalan di sini masih kurang meyakinkan, karena dari titik 4 ke 5 ini interpretasi saya tentang tapak abad 18 itu mungkin tidak seakurat yang saya duga ya. Tapi saya perkirakan kesalahan saya antara bergeser 1 sampai 10 meter ya, ke kiri atau ke kanan. Ini dulu jalannya selebar ini jalannya memang yang sedang kita lewatin. Terus jalan titik-titik ini saya lewati sampai titik ini. Ya, ini coba terus saya ke sana. Ini jalan udah besar ini yang di sini.
kemungkinan dulunya lebih kecil karena ini jalan setapak. Suasananya sepi ya hari ini ya. Saya nggak tahu ini jalannya kemana ini. Pernah hafal tapi nggak tahu persis lagi nih. Beda lagi ya? Beda lagi apa ke kanan. Di depan ini ada masjid ya, Masjid Al Anwar. Kemungkinan jalan setapaknya itu melintas di bagian belakang masjidnya ya. Jadi dulu yang jelas masjid belum ada ya ketika jalan setapak ini ada. Jalan ini yang sedang kami lalui ini bukan jalan setapak zaman dulunya ya. Ini jalan sebelahnya ya, perkembangan kemudian. Karena menurut perkiraan saya, jalan setapak pada akhir abad 18 itu berada di belakang Masjid Al Anwar. Memang masjid ini sih masjid tua juga ya. Tapi pada saat itu ketika ada jalan setapak ini belum ada masjidnya. Masjid itu baru tertera sekitar akhir abad 19 atau awal abad 20. Tapi sayang ya ini masjid tua sebenarnya tapi sudah berubah bentuknya secara total ya. Jadi kita nggak bisa kenali lagi bagian-bagian mana dari bangunan tuanya. Terus saya ke arah utara ya bersama Pak Pitono nih. Ya ini saya perkirakan di sini bukan mungkin ke kiri dikit ya arah miringnya. Nah seperti itu. Nah itu masjid di belakangnya. Terus garis kuning itu adalah garis perkiraan saya dalam memperkirakan jalan setapak. Nah nah itu jalannya seperti itu. Dari kiri ke kanan melintang itu. Jadi yang lurus itu bukan. Ya saya lebih ke utara lagi, saya coba masuk ke jalan Masjid 1. Ini biasanya jalan buat jalan tikus yang bisa buat melintas itu untuk mempercepat waktu. Dan saya kemari ingin melihat batas tembusannya, berarti kiri kanan ini adalah jalan setapak sampai ke belakangnya Pak Pitono itu. Iya. Apa nanti kita ke sini? Rumahnya masih ini Pak? Masih. Tempatnya siapa? Kakaknya. Ya masuk ke jalan Masjid 2. Ini ke arah utara. Nah itu bukan buntu ya, tapi belok ke kiri. Iya, ini dia titik nomor 5 ya. Itu kuburan itu ternyata. Batas itu sisi selatan kuburan ya. Lihat lagi peta dari Google Earth,
tahun 2025. Nah ini nomor 5 ya. Nah dari sini, nah itu baru ke arah utara. Ini Jalan Bekasi Timur 1. Ya, Bekasi Timur 1 ini akurat sekali nih lokasinya. Coba saya tengok ke belakangnya lagi. Nah, garasi itu tembus sebagai dulunya, yaitu nggak ada garasi, itu tembus untuk garis lurus dari jalan setapak yang dari Jalan Cengkai sampai kemari. Ini waktu zaman Belanda tahun 1925 diberi nama Tol Brukweg. Nah itu dia nomor H12. Tol Brukweg itu artinya ada jalan berbayar. Nah ternyata usut punya usut, jalan ini memang berbayar dan ada jembatannya. Itu adalah jembatan berbayar ya. Bayarnya berapa? 1 duit, mungkin 1 perak atau 1 rupiah ya. Ini berita tahun 1925 ya. Sebenarnya warga setempat pengen sih nama jalan ini adalah Percatrat ya. Perca itu nama lain Pulau Sumatera. Karena di sini banyak warga yang tinggal di sini berasal dari Sumatera, terutama Padang. Ya jadi ini baru pertama kali diaspal 1925, mungkin sekaligus diperbesar. Dan nama usulan warga itu nggak disetujui oleh pemerintah kota Besar Cornelis, dan akhirnya Belanda memberikan jalan ini sama dengan arti dari jembatan 1 duit, artinya Tol Brukweg. Nah sekarang saya akan melewati jalan ke titik ini ya, ke nomor 6. Ternyata garis jalan ini adalah batas pemakaman ke arah selatan itu, yang ke belakang itu yang saya tunjuk itu. Ya, itu sepanjang ini adalah kuburan. Berarti saya barusan melewati jalan setapak di tengah kuburan. Itu yang saya kasih kotak tuh kuburan Tionghoa ya, itu banyak bom. Nah, kita perhatikan garis tekuk itu adalah yang saya duga sebagai jembatan 1 duit. Nah, batas yang paling selatannya, paling bawahnya, itu dia yang sedang dilewati oleh odong-odong. Tanggul itu dia. Saya kasih titik nomor 7 ya. Ya ini kalau kita lihat langsung dengan mata atau Anda ke lapangan, ini memang agak miring, lokasi ini berbeda. Jadi lokasi yang saya kasih tanda biru itu, garis biru, itu yang disebut sebagai jembatan 1 duit. Coba saya telusuri lagi dari situ ke atasnya dikit ya. Ya, saya ingin mencari sudut sikunya yang
tergambar seperti apa ya? Ya sudut sikula seperti itu. Ya, saya dan Pak Pitono terus bergerak ke arah utara nih. Anda bisa lihat ya, itu jalan berbelok ke kiri ya. Itu menurut saya itu adalah sudut yang di dalam peta tahun 1897 ini adalah tekukan dari jembatan Satu Duit. Coba saya dekati ya. Tuh jelas kan mata kita melihat tuh miring sekali. Nanti saya cek lagi di peta. Nah, itu dia sudutnya. Nah, sama sekali. Berarti tepat juga kalau ini dugaan saya adalah jembatan Satu Duit. Kenapa di sini dibangun jembatan Satu Duit? Karena lokasi ini adalah rendah sekali, rawa, berair, dan memang ada beberapa kuburan Tionghoa di sini ya. Jadi dikasih jembatan dari kayu. Ya mungkin bentuknya sederhana dan tidak tinggi. Yang penting orang lewat, kuda lewat tidak kecemplung di sini atau tidak kesulitan dengan becekan-becekan di sini. Baik, coba saya rangkum perjalanan saya dalam meniti jejak tapak jembatan Satu Duit ya, dari arah selatan ke arah utara. Nah itu titik-titik itu adalah jalan setapak artinya ya. Nah itu masuk ke kuburan, ya itu kuburannya. Ya tadi saya lewat di tengah kuburan. Dan ini jembatannya nih, ini jembatannya. Terus nah, itu jembatannya. Ya jembatan ini berada di daerah rendah yang berawa-rawa dan itu tergambar juga makam Tionghoa ya. Jadi saya jalan terus ke arah utara, itu ke arah Rawa Bangkai juga. Itu dulu belum ada yang namanya stasiun Jatinegara. Ya jadi yang tepat nomor 5, 6, 7, 8, 9 ini akurat sekali dalam peta itu dan tergambar jalan dan berikut dengan jembatan Satu Duit. Saya masih berada di atas jembatan Satu Duit ya apabila saya hidup pada tahun 1800-an ya, bahkan sebelum perang atau invasi Inggris melawan Prancis tahun 1811 di Mester Cornwallis. Anda juga boleh membayangkan di sini bahwa Anda sedang berjalan di atas jembatan Satu Duit. Jadi ini jembatan berbayar. Nama jembatan Satu Duit di mana-mana juga ada. Itu artinya adalah sebuah jembatan di mana pengguna jembatan itu harus bayar. Ya ini udah titik 9, titik terakhir ya. Jadi jembatan ini terus melintas ke jalan sana. Ini dulu belum ada jalan, belum ada rel kereta, belum ada stasiun, terus nerabas ke belakang sampai ke daerah mana? Pisangan Baru kayaknya. Terus dari Pisangan Baru sampai ke Matraman tuh. Orang buat jalan kaki atau naik kuda. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.